Oke, kita mulai dari soal tentang gangguan mood dan psikosis. Nah, kita di sini mau belajar tentang skizofrenia, terus gangguan delusi atau waham, dan gangguan moodnya ada bipolar sama depresi. Kita belajar gangguan moodnya dulu ya, ada bipolar sama depresi. Bipolar ini kan ada tipe 1 sama tipe 2. Bedanya kalau tipe 1 itu disertainya dengan manik, kalau tipe 2 dengan hipomanik. Nah, untuk menegakkan bipolar ini, dengan ada keluhan manik aja, kita sudah bisa mendiagnosis sebagai bipolar ya. Nggak harus ada depresi. Jadi manik selama 2 minggu itu kita bisa diagnosis sebagai bipolar. Oke, bedanya manik sama hipomanik itu apa sih? Oke, ini ya, untuk bipolar 1, hanya 1 episode manik saja, dengan atau tanpa depresi, udah bisa menegakkan bipolar 1. Nah, bedanya manik dan hipomanik yang paling bisa dibedakan tuh dari waktu. Kalau dari keluhan mungkin aja masih bisa sama. Tapi waktu manik itu biasanya keluhannya ini bertahan sampai 1 minggu. Dan tiap hari terus-menerus terjadi. Sampai dia mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Terus kadang juga perlu dirawat karena dia sangat heboh gitu ya. Sampai teriak-teriak nggak bisa tidur. Karena atau makannya terlalu banyak dan sebagainya. Kalau hipomanik, dia terjadinya hanya 4 hari, terus hilang gitu. Dan keluhannya ini tidak sampai mengganggu fungsi sehari-hari, jadi dia masih bisa normal, makan secara normal, terus mandi normal gitu ya, tidur normal, tapi dia moodnya irritable aja, terus bahagianya berlebihan juga gitu ya. Dan ini tidak memerlukan sampai dirawat inap dan gak ada gejala psikotik. Tapi kalau yang manik masih mungkin disertai dengan psikotik. Oke. Sama ini ya, gejala-gejalanya ada distractibility, suka ke distract, irresponsibility. Jadi kalau diajak ngobrol kadang suka susah responnya. Grandiosity, dia merasa paling besar, paling hebat, paling benar. Flights of ideas, jadi ngomongnya kemana-mana gitu ya, terlalu aktif, atau dia ada gangguan tidur, atau terlalu banyak omong. Dan bukan karena gangguan obat-obatan. Oke, ini sama kayak tadi ya. Itu kalau untuk bipolar. Kalau untuk depresi mayor, itu kita minimal 2 minggu ya, ada gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama harus ada antara mood yang depresif atau kehilangan minat gitu. Mood depresif itu kayak gimana sih? Yaitu sedih, kosong, putus asa gitu ya. Atau kehilangan minat di semua kegiatan dia, aktivitas dia yang biasa sehari-hari dia lakuin. Dia kehilangan minat terhadap semua aktivitas itu. Dan bisa disertai dengan keluhan-keluhan lain, minimal 5 atau lebih. Ada penurunan berat badan, nafsu makan, pola tidur, terus dia kadang gelisah gitu ya, atau kelelahan, gak berenergi, dan sebagainya. Dan yang paling parah adalah dia ada ide atau rencana untuk bunuh diri atau percobaan untuk bunuh diri. Nah, tata laksananya kalau yang sudah ada sampai ada pikiran untuk bunuh diri atau rencana atau percobaan bunuh diri, itu kita harus pikirkan untuk hospitalisasi atau yang membahayakan orang lain, misalnya dia mau membunuh orang lain dan sebagainya. Itu harus kita rawat. Oke, sama yang paling penting adalah psikososial dan baru disertai dengan farmakoterapi. Nah, ini obat-obatannya ada SSRI, ada SNRI ya. Jadi dia memblok si serotonin reseptor ya. Oke, inhibitornya yang paling sering digunakan first choice-nya adalah yang golongan SSRI, yaitu sertralin atau fluoxetine. Nah, ini yang lain-lainnya juga bisa digunakan, tapi sangat jarang. Jadi kita kalau misalnya ada terapi depresi, yang kita pilih adalah yang golongan SSRI dulu first line-nya, yaitu si sertralin atau fluoxetine. Antara dua ini, yang memiliki efek sampingnya antara B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat.
Yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan atau neurotransmitter yang si serotonin itu. Cemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.